Bismillahirrahmanirrahim. Qiyas. Wa amal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas adalah menyamakan kasus cabangan terhadap kasus asal karena adanya ilat yang menyatukan keduanya dalam satu buah hukum. Kal qiyasil aruzzi alal burri fir riba bijami'it tu'mi. Sebagaimana mengkiaskan aruz yaitu beras terhadap albur yaitu gandum di dalam hukum riba, dikarenakan adanya jami' yaitu titik temu di antara keduanya, yaitu at-tu'mi yaitu makanan. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan kias itu terbagi menjadi 3 macam. Ila qiyasi illatin, kias illah, wa qiyasi dalalatin, dan kias dalalah, wa qiyasi syabahin, dan kias syabah. Fa qiyasu illati makanat al illatu fihi mujibatan lil hukmi. Adapun kias illah adalah suatu kias yang didasarkan terhadap ilat yang terdapat pada kasus asal yang dapat menetapkan suatu hukum terhadap far'unya, terhadap cabangnya, bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha ka qiyasi darbi ala ta'fifi lil walidaini fi tahrimi li illatil izai. Sekira secara akal tidak dianggap baik adanya hukum tersebut, tidak ditetapkan ketika ilat ditemukan di dalam cabangnya, sebagaimana mengkiaskan memukul terhadap orang tua terhadap berkata keras atau kasar karena ditemukan adanya ilat yaitu berupa al-iza yaitu menyakitkan atau menyakiti. Wa qiyasud dalalati huwa al-istidlalu bi ahadin nazaraini alal akhar. Qiyas dalalah adalah mengambil dalil dengan salah satu dari 2 hal yang memiliki kesamaan atas hal yang lain. Wa huwa an takuna al-illatu dalatan alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Yaitu jika adanya ilat menunjukkan atas hukum namun tidak menetapkan terhadap hukum. Ka qiyasi malis sibi alal malil balighi, seperti mengkiaskan hartanya anak kecil terhadap hartanya orang dewasa atau baligh, fi wujubiz zakati fihi, dalam kasus diwajibkannya zakat, bijami'i annahu malun, dikarenakan adanya titik temu yaitu sama-sama annahu malun namin, yaitu harta yang berkembang. Wa yajuzu ayyuqala la yajibu fi malis sibi, dan juga diperbolehkan bahwasanya harta anak kecil itu tidak wajib untuk dizakati, kama qala bihi Abu Hanifah fihi, sebagaimana ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qiyasus syabahi, dan qiyas syabah huwal far'ul muraddidu baina aslaini, adalah al-far'u yang berkutat antara 2 kasus asal. Fayul haqqu bi aktsarihima syibhan, maka al-far'u itu disamakan dengan kasus asal yang lebih banyak keserupaan. Kama fil abdi idza utlifa, sebagaimana dalam kasus abd yaitu seorang hamba sahaya ketika mengalami kerusakan. Fa innahu muraddidun fid dhaman, maka hal tersebut doman ganti rugi buntak tersebut memiliki kemiripan
fid dhamani bainal insanil hur, dengan orang yang merdeka, annahu adamiyun, bahwasanya itu adalah kemiripan seperti manusia, wa bainal bahimah, dan binatang al-bahimah, min haitsu annahu, bahwasanya dari segi malun, yaitu sebagai harta benda, wa huwal bil mali aktsaru shibhan, dan statusnya sebagai harta benda itu lebih banyak dibandingkan minal hurri, ya. Wa huwa bimali aktsaru shibhan minal hurri, lebih banyak kemiripan dengan harta benda dibandingkan dengan orang merdeka. Bidalili annahu yuba'u, dengan bukti bahwasanya budak itu yuba'u, diperjualbelikan, wa yurathu, dan diwariskan, wa yuqafu, dan diwakafkan, wa tudammanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi, sehingga juz atau bagian dari budak itu diganti sesuai kadar harganya yang berkurang, min qimatihi, dari harganya. Wa min syartil asli ayakuna thabitan bidalili muttafaqin alaihi bainal khasmaini. Di antara syarat kasus asal adalah harus berdasarkan dalil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berbeda pendapat. Liyakuna al-qiyasu hujjatan alal khasmi, agar qiyas itu dapat dijadikan hujah atas pihak yang menentang. Fa in lam yakun khasmun, maka jika tidak ditemukan oleh pihak yang menentang, fa syartu thubutu hukmil asli, maka disyaratkan tetapnya hukum kasus asal, bidalilin yaqulu bihil qais, haruslah dengan dalil yang diakui oleh orang yang melakukan qiyas. Jadi maksudnya karena kasus asal disyaratkan hukumnya harus ditetapkan melalui dalil nas maupun ijma, dan dalil tersebut harus juga disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih, yakni berselisih di dalam tetapnya hukum kasus asal terhadap kasus cabangan. Maka hal ini diisyaratkan supaya qiyas dapat dijadikan hujjah atas pihak yang menentang. Namun jika tidak ada pihak yang menentang, maka disyaratkan hukum tersebut ditetapkan berdasarkan dalil yang diakui oleh al-qais, yaitu orang yang melakukan qiyas. Wa min syarti al-illati an tatruda fi ma'lumat fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Di antara syarat ilat adalah ilat haruslah berlaku terhadap seluruh kasus yang diilati, maka tidak boleh terdapat kerusakan dari segi lafaz ataupun makna. Famata intaqadat lafzan bi an sadaqat al-awsafu al-mu'abbaru biha anha fi suratin bidunil hukmi aw ma'nan bi an wujidal makna al-mu'allalu bihi fi suratin bidunil hukmi fasadal qiyas. Dan ketika ilat mengalami kerusakan dari sisi lafaz, yakni sifat-sifat yang dijadikan sebagai ilat ditemukan pada kasus namun tanpa adanya penetapan hukum, ataupun kerusakan dari sisi makna, yakni makna yang dijadikan sebagai ilat ditemukan pada kasus namun tanpa disertai penetapan hukum, maka qiyas semacam ini dinyatakan rusak atau fasad. Al-awalu ka'ayyu qala fil qatli bil musaqqali. Yang pertama seperti digambarkan dalam kasus pembunuhan memakai benda tumpul, annahu
qatlu amdin dinyatakan sebagai pembunuhan terencana, udwanin yang disertai oleh penganiayaan. Fayajibu bihil qisasu, maka wajib hukum qisas. Kaqatli bil muhaddadi, seperti dalam pembunuhan dengan benda tajam. Fayantaqidu dzalika biqatlil walidi, maka ini menjadi rusak dengan adanya kasus pembunuhan orang tua terhadap biqatlil walidi waladahu, orang tua terhadap anaknya. Fa innahu la yajibu bihi qisasun, maka pembunuhan ini tidak menetapkan wajib qisas. Wathani ka ayyuqala tajibuz zakah fil mawashi lidaf'il hajatil faqiri. Yang kedua, sebagaimana dikatakan wajib mengeluarkan zakat ternak dikarenakan untuk membantu kebutuhan orang fakir. Fayuqalu yantaqidu dzalika biwujudihi fil jawahiri wala zakata fiha. Ilat ini menjadi rusak sebab ditemukan dalam intan berlian, namun tidak ada kewajiban zakat di dalam intan berlian tersebut. Wa min syartil hukmi ayakuna mithlal illati fin nafi wal isbat. Di antara syarat hukum haruslah sama ilatnya dalam segi wujud dan segi tidaknya. Ai tabi'an laha fi dzalika in wujidat wujida wa in tafaya wa in tafat intafa. Maksudnya menyamai ilat dalam hal wujud dan tidaknya. Jika ilat ditemukan, maka ditemukan pula hukum. Jika ilat tidak ada, maka tidak ditemukan pula hukum, maka tidak ada hukumnya. Ilat ada, maka hukum ada. Jika ilat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Wal illatu hiya al-jalibatu lil hukmi. Sedangkan ilat adalah sesuatu yang mendatangkan hukum. Bimunasabatiha, dengan adanya keserasian lahu atas hukum tersebut. Wal hukmu huwal majlubu lil illah. Sedangkan hukum adalah sesuatu yang didatangkan oleh ilat. Lima dzikra, sebagaimana atau karena alasan tadi yang sudah disebutkan.